Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak didikku sekalian, Bapak saya Bapak banggakan Pak KB, izinkan pada pertemuan kali ini dalam perdana tahun pelajaran 2006-2007 Bapak selaku guru pendidikan agama Islam di PKBM Yayasan Nurul Ihsan ini, Husni Tamrin, SPDI, MPD, CIK, Al-Hafiz menyampaikan kembali melanjutkan proses pembelajaran kita. Sehat-sehat semua anak didikku sekalian. Perhatikan, dengarkan, dalam proses pembelajaran perdana ini kita akan mempelajari dengan pelajaran pertama, mari belajar Al-Quran, surah Al-Ma'un. Sebagai seorang muslim kita memiliki pedoman hidup yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah hidup kita akan terarah dan berada di jalan yang benar. Selain mengarahkan kita ke jalan yang benar, Al-Quran memiliki banyak keutamaan bagi orang yang membacanya. Di antaranya itu memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Mari kita pelajari. Kompetensi inti dari proses pembelajaran ini adalah bagaimana memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti daripada proses pembelajaran ini adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menunjukkan sikap kerjasama peduli sebagai implementasi dan pemahaman Al-Quran surat Al-Ma'un. Perhatikan, dengarkan, karena dalam proses akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan tugas, nanti kemudian dikirim ke yayasan, yakni Ibu Umi atau kepada saya, Bapak ya. Perhatikan, dengarkan. Bapak akan dulu membacakan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini adalah surah yang pendek, ada di juz 30. Sebelum membaca surah Al-Ma'un, kita membaca dulu ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dalam surah Al-Ma'un ini perlu kita pahami bahwa surah Al-Ma'un ini merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un sendiri berarti barang-barang yang berguna. Diambil dari ayat ke-7 dari surah ini. Surah Al-Ma'un mempunyai beberapa nama lain, yaitu ad-din, agama, at-takzib, dusta atau kebohongan, al-yatim, anak yatim, dan ara'aita, tahukah kamu. Surah ini turun berkaitan dengan surat seorang kaum kafir. Ini berkaitan ya. Ada dulu seorang kafir di Makkah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu.
namun ia tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang beberapa bentuk sikap dan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pendusta agama. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah yang pertama, menghardik anak yatim, tidak mau menolong orang miskin yang sedang kelaparan. Mereka disebut dengan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian mereka yang melalaikan makna sholatnya, yaitu mereka melaksanakan sholat hanya bertujuan untuk ria, mencari pujian orang lain. Perbuatan ria ini menyebabkan manusia kemudian menjadi sombong, lupa bahwa sholat itu tujuannya adalah menghilangkan sifat sombong. Oleh karena itu sifat ria digolongkan sebagai perbuatan syirik kecil. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Fasu'ila anhu wa qala ar-riya. Sesuatu yang sangat aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Kemudian beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Anak didikku sekalian, bapak saya yang bapak banggakan, bahwa perbuatan riya itu dikategorikan syirik kecil. Mengapa? Karena di dalamnya mengandung sifat takabur, sombong. Orang yang sombong adalah orang yang memuji dirinya sendiri secara berlebihan, sehingga menyediakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber dari semua yang ia banggakan, seakan-akan semuanya adalah hasil usahanya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perilaku sebagai implementasi pemahaman surah Al-Ma'un ini pertama adalah menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bergaul, bertutur kata santun kepada mereka. Yang kedua, gemar membantu orang miskin. Sudah menjadi kewajiban kita yang punya uang membantu orang yang miskin. Misalnya memberi bantuan bahan, misalnya pinjaman, modal, dan usaha. Kemudian sholat yang ditegakkan harus tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah kita menunaikan sholat secara berjamaah lebih utama. Kemudian kita hindari dari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Yang kelima, hendak memberi bantuan kepada membutuhkan. Kita harus saling menolong. Ya, manusia adalah makhluk sosial. Satu dengan lain saling membutuhkan. Ya. Sebelum Bapak mengakhiri, seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak akan memberikan tugas. Ya, ada beberapa soal dikerjakan, nanti dikirim ke yayasan atau kepada Bapak sendiri dengan WA 082172427258 ya. Soal yang pertama, sebutkan 3 perilaku yang sesuai dengan penerapan kandungan surah Al-Ma'un. Yang kedua, sebutkan 2 perbuatan yang dapat mendustakan agama. Yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud melalaikan sholat menurut surah Al-Ma'un. Ya, sampai situ aja 3 soal saja. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan sukses semua. Demikian dapat sampaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.